menyembah Engkau dengan segenap hati dan hidup kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, Tuhan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, Tuhan, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan. Amin. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus, 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 kudus. Engkau kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, 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 kudus. Amin, Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Sekali lagi katakan, kudus Tuhan, Kau kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, 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 biar ku memandangmu. Shalom, jumpa lagi dalam acara Syabat Shalom bersama saya Wijaya. Kali ini
saya akan membawakan firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11 dengan perikop perempuan yang berzina. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk saudara sekalian. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia memukul pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah seorang diri, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara sekalian, perikop ini salah satu perikop yang saya senangi dalam pembacaan firman Tuhan. Di dalam perikop ini dinyatakan bagaimana kasih Yesus kepada orang-orang yang terjolimi atau yang berbuat dosa. Nah, di dalam ayat ini kita bisa melihat sendiri bagaimana Yesus yang pada saat itu dihadapkan pada permainan politik para ahli-ahli Taurat, juga para imam-imam yang ingin supaya Yesus ini tidak ganggu gitu loh. Yesus ini karena bisa membuat mereka itu kalah pamor gitu. Karena Yesus mengajarkan ajaran-ajaran yang baru. Ya, kalau kita lihat di dalam perjalanan Yesus, bagaimana Yesus banyak menyembuhkan beberapa orang, itu justru bertepatan di hari Sabat gitu loh. Nah, ini membuat mereka tuh menjadi antipati gitu terhadap Yesus ini. Nah, kalau di dalam saat ini kita akan bicara tentang perempuan yang berzina dengan tema pertolongan Tuhan. Jadi apa yang Injil Yohanes katakan yang tadi kita sudah baca mengenai pertolongan Tuhan. Ya, di sini tadi berdasarkan nats Yohanes 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11. Ya. Di dalam perikop ini saya menemukan beberapa hal Bapak Ibu yang cukup menarik. Pertama, Yesus tuh memang dikatakan di ayat ini, Yesus tuh sering pergi ke Bukit Zaitun, di mana ketika sampai di Bukit Zaitun, Yesus memiliki kehidupan pribadi yang dekat dengan Bapa. Di situ juga disampaikan bagaimana dalam beberapa perikop, dalam beberapa bacaan di dalam Alkitab, Yesus selalu punya me time gitu loh.
punya saat-saat di mana ia bersekutu dengan Bapa, berdoa, memiliki hubungan pribadi sendirian dengan Bapa di luar pelayanannya sehari-hari, pelayan rutin ya. Jadi pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Jadi pulangnya malam, tetapi pagi-pagi Yesus sudah berada lagi di bait Allah. Kemudian pada saat itu Yesus sedang maksudnya dalam masa-masa pelayanan, di mana ketika melakukan pelayanan, nah inilah beda-bedanya Yesus dengan ahli-ahli Taurat. Ia melakukan pelayanan dengan kuasa. Dan di situ dikatakan bahwa di dalam Alkitab itu yang kita bisa baca, Yesus tuh melakukan bukan hanya mengajarkan juga, tetapi Yesus bisa menyembuhkan, bisa membuat mujizat. Ada kuasa dalam pelayanan Yesus, ya, yang tidak dilakukan oleh ahli Taurat. Nah, di situ makanya para imam, termasuk ahli-ahli Taurat, menjadi iri ya. Karena pamornya otomatis jadi berkurang. Bahkan pamornya hilang karena ada sosok Yesus ini. Nah, dicari-carilah apa sih sebenarnya kesalahan Yesus itu ya. Nah, salah satu kesalahan Yesus itu coba dicari dengan pertanyaan ini. Jadi mereka, rombongan ini, para ahli-ahli Taurat ini yang memang sedang membidik Yesus, mencari kesalahan Yesus, termasuk juga maksudnya ahli Taurat dan orang Farisi, membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Waduh, kalau kedapatan berzina, ini sampah masyarakat. Ini yang membuat rusak moral seluruh masyarakat. Maka dari itu, para ahli Taurat ini dan para imam itu membawa kepada Yesus. Ini orang mesti saya kerjain nih. Ini orang saya mau dapatin apa kesalahan kamu. Jadi ditanyalah dia. Maksudnya para ahli mereka ini bertanya kepada Yesus. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Nah, ada pertanyaan yang sulit. Kalau kita lihat dari perikop ini. Musa dalam hukum Taurat, waduh bahaya nih, sudah membawa-bawa Musa. Musa itu seorang nabi besar yang sangat dihormati, yang kedudukannya itu sangat tinggi bagi kaum Yahudi. Ya, saya ulang. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Maksudnya yang melakukan perzinahan. Maksudnya melempari di sini dirajam batu ya sampai mati tuh. Nah, apakah pendapatmu tentang hal itu? Saudara, ketika saya membaca dan saya merenungkan, andai-andai saya ditanya seperti itu, saya jujur, saya agak bingung karena pertanyaan ini mengarahkan Yesus itu untuk menjawab sesuai apa keinginan mereka. Ya, kalau kita lihat dari bacaan selanjutnya, mereka, jadi para imam dan ahli-ahli Taurat itu, orang-orang Farisi itu, mengatakan atau menanyakan hal itu untuk mencoba Yesus. Ya, jadi udah ada motifnya nih, mencoba Yesus supaya mereka itu memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Aduh, saya juga sementara saya merasakan sulitnya pertanyaan ini, sementara juga saya membayangkan bagaimana pihak mereka ini, mungkin mereka sedang mengambil batu, saudara. Mungkin mereka sedang siap-siap untuk menghukum rajam. Tinggal tunggu yes or no. Kalau Yesus bilang, wah saya setuju, kamu rajam aja, itu bukan urusan aku kok. Nah, itu mereka semua udah siap untuk menghukum mati si perempuan yang berzina ini. Nah, sementara aja saya juga berpikir-pikir ya, coba saudara mungkin juga berpikir bagaimana kalau saya itu sebagai perempuan yang berzina itu, yang sudah melakukan dosa itu. Maka saya akan berdoa, Tuhan ampuni saya. Tuhan tolong saya supaya saya bisa keluar dari masalah ini. Oh Tuhan tolong agar saya diberikan kesempatan hidup supaya saya bisa berbuat baik. Nah, pada saat itu tidak ada seorang pun yang menolong. Bahkan Yesus pun mempertaruhkan reputasinya ya, mempertaruhkan nama baiknya, mempertaruhkan bahkan keselamatannya atas orang ini. Nah, bagaimana kita bisa melihat
keberpihakan Yesus kepada orang-orang seperti ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di masa-masa sebelumnya, itu kita bisa mengenal para penguasa ya. Contohnya kalau di dalam Alkitab tuh dalam masa kehidupan Yesus ada yang dinamakan Pontius Pilatus. Nah, ketika dia dihadapkan pada orang-orang atau masa yang dipimpin oleh para imam dan ahli Taurat ini bergerak, dia pun bingung, dia pun takut gitu, walaupun dia tahu Yesus itu tidak berbuat dosa. Nah, kita lihat bagaimana Yesus diperhadapkan pada orang-orang macam seperti ini, yang punya pikiran terkungkung pada hukum. Dan inilah terobosan Yesus, bagaimana Yesus tuh dengan kasihnya menolong orang yang kedapatan berzina ini. Saudara-saudara, ketika kita sebagai umat Tuhan, maka seringkali ya kita pun bertindak seperti para ahli Taurat ini. Kita tidak melihat loh, orang itu butuh pertolongan. Ya. Kita melihat bahwa orang itu salah. Kita tuh sering melihat, kamu sudah mencuri, jadi kamu harus dihukum. Contohnya gitu ya. Atau di dalam kasus ini, itu para ahli Taurat menghadapkan Yesus pada perempuan ini. Pada perempuan yang kedapatan berzina ini. Ini orang, menurut hukum Taurat, ini harus dihukum, dilempari batu sampai mati. Dan tentu mereka tuh melakukannya itu dengan tanpa bersalah ya. Karena bagi mereka ini merupakan orang yang bisa merusak seluruh bangsa. Nah, kembali kepada kasih Yesus. Yesus kemudian ketika ditanya ini, Yesus menulis, ya di sini dikatakan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah di sini tidak disebutkan apa yang ditulis Yesus di tanah. Ya cuman saya juga dapat berandai-andai kalau Yesus juga sedang mengambil waktu, sedang membiarkan suasana hening dulu, tidak panas, tidak malah crowded bertambah-tambah. Yesus mengambil membungkuk, maksud saya menulis dengan jarinya di tanah. Nah, kemudian kita bisa lihat ketika ketika ada satu isu yang panas dilontarkan, terus kemudian Yesus ini malah menulis tanah. Dikatakan mereka terus-menerus bertanya kepadanya, mungkin dengan nada yang meningkat ya. Yesus gimana dong sekarang? Gimana ini perempuan yang berzina ini, perempuan yang najis ini, perempuan yang merusak moral bangsa ini. Sambil mereka mungkin ada beberapa yang ngambil batu, saudara. Dan ya mungkin iklim di sana atau geografi di sana mudah sekali menemukan batu ya, mudah sekali menemukan batu atau segalanya untuk menghukum ini, merajam wanita ini dengan batu. Dan kalau mungkin dia berpikir, ya Tuhan, hidupku mungkin sebentar lagi, Tuhan tolong saya. Tuhan, siapa lagi yang dapat menolong saya untuk keluar dari hukuman ini? Siapa lagi Tuhan? Kalau memang saya bersalah, ampuni dosa saya. Kalau saya sudah khilaf gitu ya, atau saya sudah melakukan pelanggaran, kesalahan, Tuhan berikan saya hidup sekali saja. Nah mungkin itu ungkapan hati dari wanita ini. Mungkin wanita ini juga sangat berharap sekali kepada Yesus. Karena Yesus pun orang Yahudi. Yesus pun sangat mengerti dengan Taurat Tuhan ini. Nah maka ketika Yesus diperhadapkan oleh ini, Yesus bangkit lalu berdiri. Ini jawaban Yesus tuh benar-benar di luar nalar saya. Yesus tidak mau apa yang ditanyakan oleh mereka itu membatasi Yesus. Jadi mereka tuh membuat pertanyaan yang mengarahkan Yesus itu bahwa ini loh, kita semua punya Nabi Musa. Kita tahu Musa mengajarkan ada orang yang berzina harus dirajam mati, dihukum mati. Kemudian Yesus menjawab mereka
dengan kata-kata yang sangat bijak. Demikian kata-katanya. Barang siapa di antara kamu tidak berbuat berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi Yesus tidak menebat Musa dan hukumnya. Yesus memperhadapkan mereka pertanyaan dengan, ya tentu dengan pertanyaan juga di sini. Barang siapa di antara kamu, silakan kamu yang terlebih dahulu melempari orang ini, si penjina ini, si pembuat dosa ini dengan batu. Terus kemudian dicatat, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Sekali lagi, saudara, tidak dikatakan secara jelas apa yang ditulis Yesus di tanah. Tetapi Yesus, saya bisa berandai-andai, Yesus memberikan waktu juga untuk mereka berpikir, untuk mereka memutuskan, ya, rombongan yang sedang kalap ini, rombongan yang di hatinya tentu dipenuhi dengan kebencian terhadap Yesus. Karena mereka tuh ingin membawa Yesus ini yang sudah mengoyak-ngoyak yang hukum Taurat, yang mereka anggap mengoyak-ngoyak hukum Taurat karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, mengambil pamor gitu ya, pamor para imam ahli Taurat, sehingga mereka atau para ahli Taurat ini jadi iri, jadi benci, dengki gitu. Nah, inilah yang dihadapi oleh Yesus, maksudnya yang dihadapi oleh para kelompok ini, para masyarakat yang geram ini, para imam-imam ahli Taurat ini, para orang-orang Farisi ini, atas pertanyaan mereka sebelumnya. Kita lanjutkan, saudara. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Nah, ini saudara, ini salah satu jawaban yang brilian dari Yesus. Seringkali ketika kita diperhadapkan pada satu pertanyaan, kita cenderung untuk segera menjawab gitu loh. Kita ingin menunjukkan bahwa kita tahu. Kita ingin menunjukkan bahwa kita paham masalah ini. Tapi ada waktu, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan Yesus. Yesus kemudian berdiam. Yesus kemudian menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan yang tidak mau diatur oleh pertanyaan mereka gitu. Tidak menjawab sama sekali apa yang ditanyakan mereka, tetapi Yesus menghadapkan mereka kepada suatu fakta. Dan kita lihat orang-orang ini, dikatakan Alkitab, mereka pergi satu persatu. Tapi yang uniknya, mereka pergi dari yang paling tua. Kenapa yang paling tua, saudara? Karena mereka, walaupun dicatat sebagai para imam, para ahli Taurat, mereka pun merasakan bahwa mereka pun punya dosa. Mereka pun bisa berdosa. Ya, kalau kita lihat siapa itu orang-orang itu? Ahli Taurat, saudara. Ahli Taurat berarti ahli-ahli yang tentang Taurat, tentang hukum itu, tentang hukum Musa itu. Dan kedua, orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi juga merupakan Farisi itu merupakan sekte juga, ya, sekte yang cukup besar, di mana mereka pun menguasai apa yang diajarkan Musa. Jadi orang-orang ini sebenarnya bukan orang-orang sembarangan. Dikatakan orang-orang yang bukan sembarangan ini, mereka pergi satu persatu. Padahal mereka mungkin sudah siap untuk mengeksekusi. Begitu Yesus bilang, silakan hakimi dia menurut Tauratmu. Itu pasti sudah habis. Sudah mati, sudah tak berbentuk lah orang itu, dirajam batu. Tetapi Yesus bilang, keberpihakan ini, siapa dari engkau yang tidak berdosa, pertama kali kamu harus lempari dia. Nah, kita melihat bagaimana keberpihakan Yesus ya. Akhirnya di sini dikatakan, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan yang tetap di tempatnya itu. Apakah perempuan itu kemudian bisa bebas gitu ya? Kemudian bisa senang-senang? Enggak, saudara. Saya juga yakin mungkin juga berpikir, ya Tuhan, mungkin saja orang ini salah satu orang yang akan menghabisi aku. Salah seorang yang mengeksekusi aku, cuman dia sendiri yang mengeksekusi aku dengan batu, dengan rajam batu. Dan saya melihat justru
bagaimana Yesus tuh dalam kasus ini membuat saya terharu ya saudara. Lalu Yesus bangkit berdiri, dan tentu perempuan ini takut ya kalau tahu Yesus bangkit berdiri. Cuman Yesus berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Kalau saya jadi perempuan itu mungkin saya kaget. Aduh, gimana ya? Betul-betul, itu mereka semua sudah pergi, tidak ada Tuhan. Tetapi ingat, perempuan ini tahu bahwa Yesus itu orang Yahudi yang mengerti Taurat Musa. Kalau orang yang seperti dirinya, seperti perempuan ini, yang berbuat zina, itu layak dihukum mati. Jadi saya rasa perempuan ini pun tidak berada dalam kondisi aman ya. Dia pun berharap agar Yesus tuh bisa berbaik hati, bisa bermurah hati. Lalu apa kata Yesus? Saudara-saudara perhatikan. Aku pun tidak menghukum engkau. Inilah keberpihakan Yesus ketika seseorang kondisi superior, dia berhadapan dengan inferior di bawahnya, dan dia siap menerima hukuman tanpa ada hukuman yang akan menghukumnya, karena hukum Taurat memang mengatur, memperbolehkan seseorang menghukum mati orang yang beberapa orang ya, termasuk ya dalam kasus ini adalah orang yang melakukan perzinahan ini. Kalaupun Yesus menghujami dia dengan batu, Yesus tidak akan dihukum, karena menurut hukum Taurat kita dapat menghakimi ya orang yang kedapatan berzina, merajam dengan batu. Terus kemudian saya lanjutkan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Nah, ini ada keberpihakan yang memberi perlindungan pada perempuan ini. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari Yohanes 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11 tadi yang sudah kita bacakan. Saya ada menemukan 3 hal yang dicatat Injil Yohanes mengenai pertolongan Tuhan. Bahwa Tuhan itu keberpihakan Tuhan atas orang-orang ya yang difabel, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kecil, orang-orang yang terpinggirkan. Nah, keberpihakan Yesus kepada mereka. Siapa saudara? Apakah engkau merasa berkuasa? Ataukah engkau saat ini mungkin sedang dihadapkan pada satu hal ini di mana engkau merasa lemah? Dihadapkan engkau merasa kecil. Ya, kalau kita lihat dalam kondisi saat ini, kita melihat banyak sekali orang-orang yang dulunya merasa berkuasa, punya uang, punya kekuasaan. Ketika ada wabah pandemi, di mana usahanya hancur, dianya orang yang memiliki kuasa kemudian di PHK, dan banyak lagi saudara, adanya pertengkaran-pertengkaran, maka orang ini berubah saudara. Ada ketidakpastian. Maka kalau kita kembali kepada perikop ini, saya menemukan 3 hal yang catat Injil Yohanes mengenai pertolongan Tuhan, yaitu dikatakan di dalam ayat 11 tadi, aku pun tidak menghukum engkau. Yesus pun tidak menghukum engkau dalam kasus ini, dalam kisah ini. Jadi Tuhan tidak memberikan hukuman untuk apa? Memberikan kesempatan kepada perempuan menjalani hidup baru. Apakah saudara juga merasa seperti perempuan ini? Mungkin engkau ya pernah melakukan hal-hal kesalahan dan seterusnya ya. Telah melakukan kejahatan, dosa dan sebagainya. Tuhan ingin memberikan saudara kesempatan untuk menjalani hidup baru, untuk menjadi manusia baru. Terus selanjutnya dikatakan pergilah. Nah, di sini kata pergilah, Tuhan tidak melihat dosa masa lalu. Jadi saudara yang melakukan kesalahan datang kepada Yesus, karena Yesus tidak melihat dosa masa lalumu, apapun bentuk dosamu. Ya. Ada beberapa ayat di dalam firman Tuhan, walaupun dosamu begitu besar,
malah digambarkan merah seperti pakaian yang merah itu. Tuhan akan buat putih seperti salju. Yang ketiga, dikatakan dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Nah, kata jangan berbuat dosa itu Tuhan mendorong saudara untuk melakukan pertobatan. Dan ketika saudara, siapapun engkau, dimanapun engkau mungkin nonton Shabbat Shalom ini, ketika engkau sudah melakukan pertobatan, maka Tuhan meminta jangan melakukan dosa yang sama. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya dalam proses itu, ketika saya melakukan pertobatan itu, saya jatuh lagi pada dosa yang sama? Kau harus kembali memohon ampun. Tetapi pastikan apa yang kamu lakukan benar-benar sungguh-sungguh untuk rindu, untuk berbalik kepada Tuhan, ya, untuk meminta pertolongan Roh Kudus. Saya yakin saudara, ketika seseorang sudah terbiasa hidup bergaul intim dengan dosa, maka tidak sekali dia kemudian hidup suci, tidak pernah buat dosa lagi. Pasti akan ada dosa. Tetapi yang saya maksudkan, ketika engkau melakukan pertobatan, kamu saudara mohon minta pertolongan sungguh kepada Roh Kudus, ya, kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan nanti akan dapat memberikan engkau hikmat. Tuhan akan memberikan engkau pengertian. Tuhan akan memberikan tuntunan melalui firman. Miliki waktu untuk membaca firman saudara, maka engkau akan dikuatkan. Demikian saudara, 3 hal yang dicatat Injil Yohanes mengenai pertolongan Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.